Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Rima Kusuma Dewi dengan NIM 2203861. Saya Talisa Zahra dengan NIM 2204016. Saya Wengki Rizky Putra dengan NIM 2204361. Dan saya Wulandari dengan NIM 2204012. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil produk yang telah kami buat dari masalah yang telah kelompok kami dapat, yaitu dari elemen membaca fase B kelas 4. Selamat menyaksikan. Baik, adapun yang pertama di sini saya akan menjelaskan masalah serta solusi untuk produk yang kami buat. Nah, masalahnya itu yaitu peserta didik itu sulit membedakan antara ide pokok dan juga ide pendukung. Adapun penyebab masalah yang paling relevan yaitu kesulitan memahami hubungan antara ide pokok dan juga ide pendukung. Nah, adapun solusi yang telah kami pilih yaitu adalah membuat aplikasi pohon ide. Nah, di mana aplikasi pohon ide ini merupakan alat visual yang dapat membantu dalam memahami struktur teks informatif dengan cara memetakan hubungan antara ide pokok dan juga ide pendukung. Nah, pohon ide ini biasanya berbentuk diagram bercabang yang menyerupai pohon di mana setiap cabang mewakili ide atau gagasan yang berkaitan satu sama lain. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pembuatan aplikasi pohon ide. Nah, untuk membuat aplikasi pohon ide itu kita membuatnya di aplikasi SAC. Nah, sebelum ke SAC kita harus membuat dulu beberapa elemen dan selainnya. Seperti di sini, kita membuat pohon dulu, daun, buah, dan akan ada beberapa slide. Nah, yang pertama slide yang kita bikin itu slide start, lalu menu. Nah, di menu ini kita juga membuat tombol untuk CP, TP, materi, dan games. Oke, selanjutnya, nah ini itu berupa peta untuk games. Yang akan terdiri dari beberapa level. Mungkin ada beberapa slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi SAC. Nah, di sini itu kita memasukkan semua slide yang sudah kita buat. Yang pertama ada slide start. Nah, untuk tombolnya juga kita atur untuk hotspotnya. Pengaturan hotspotnya seperti di pojok kanan ini, diatur untuk ketika ditekan akan berpindah halaman menu. Boleh pindah halaman menu. Nah, di sini juga pengaturannya sama seperti sebelumnya. Kita itu menempelkan hotspot di 3 tombol yang akan disentuh. Dan pengaturannya hampir sama. Touch, lalu akan berpindah ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu sulit pengembang. Sulit pengembang ini berisi adalah biodata kita yang membuat aplikasi pohon ide ini. Lalu di sini juga ada tombol home untuk kembali. Pengaturannya akan sama seperti sebelumnya. Touch dan switch page. Oke, selanjutnya. Nah, untuk menu ini tuh menu games. Jika kita menekan tombol game yang sebelumnya, maka akan berpindah ke peta ini. Nah, di sini juga kita atur spotnya untuk level 1. Jadi ketika mencet level 1 akan berpindah ke halaman level 1. Selanjutnya, nah di sini untuk halaman CP dan TP. Di sini itu berisi tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Sebelum ke CP TP ini, seperti yang tadi tombol menu kita cek dulu ada tombol CP dan TP. Nah, lalu di sini juga seperti yang lainnya bertombol home untuk kembali. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada tombol halaman materi. Halaman materi ini berisi tentang pengertian teks informatif, ciri-ciri teks informatif, dan tujuan teks informatif. Di sini juga ada tombol home. Untuk pengaturannya sama seperti yang tadi, touch dan switch page. Next. Nah, untuk ini ya, tombol next ke halaman materi selanjutnya. Untuk pengaturannya juga sama, touch dan switch page. Nah, ini untuk tampilan games halaman pertama. Untuk pengaturannya, kita itu memasukkan dulu buah-buah yang sudah kita buat di kanvas tadi satu-satu. Nah, lalu kita atur setiap buahnya itu seperti kanan ini. Jadi kita harus pengaturannya enter hotspot pada setiap hotspot yang ada. Nah, di sini tuh ada 3 hotspot. Jadi klik scroll ke atas. Ini pengaturannya.
Nah, untuk pengaturan hotspotnya, jadi untuk misalnya untuk hotspot 1, buah 1 ini enter hotspot ke hotspot yang 1, lalu daun akan muncul. Dan enter hotspot yang 1 juga, maka ranting itu akan menghilang. Oke, untuk jawaban yang salah, pengaturannya seperti ini, hampir sama, cuma berbedanya di header akhirnya. Jika memasukkan buah ke dalam hotspot, maka akan ranting yang di sini itu akan patah, seperti pengaturan di sebelah sini, dan daunnya akan menghilang. Dan seperti itu. Dan untuk ranting yang patah itu bisa dibenarkan oleh jawaban yang benar, maka akan ditumpuk ke dalam hotspot sebelah sini. Jika jawaban sudah benar semua, maka akan muncul tanda ini, awesome, dan tombol next, seperti itu. Lalu setelah menyelesaikan soal, maka ada praktek atau penjelasan. Ide pokok itu seperti yang mana? Ide pokoknya termasuk ide pokok yang induktif atau deduktif, dan ini juga berisi tentang penjelasan ide pokok itu. Selanjutnya, nah di sini terdapat teks utuh dari kalimat-kalimat yang ada di pohon tadi. Next. Selanjutnya kita akan kembali ke dalam halaman peta untuk melanjutkan ke level selanjutnya, yaitu level 2. Untuk di level 2 ini, untuk pengaturan juga hampir sama, cuma yang berbeda itu hanya satu, yaitu di bagian kita juga harus mencari ide pokok, karena di sini itu belum ditentukan ide pokoknya. Jadi untuk tunjuk penyelesaian itu harus ditentukan dulu ide pokoknya yang mana, baru ide pendukung. Lalu untuk jawaban yang salah juga, pengaturannya hampir sama seperti yang sebelumnya. Maka jika memasukkan ke enter hotspot, maka ranting akan muncul atau patah dan daun akan menghilang. Nah, untuk jawaban yang benar, sebaliknya daun akan tetap ada dan ranting akan menghilang untuk membenarkan posisi yang salah tadi. Oke, selanjutnya ini juga sama, praktek seperti di level 1 yang berisikan penjelasan tentang ide pokok seperti ide pokok deduktif ataupun induktif. Oke, selanjutnya, nah di sini juga hampir sama seperti yang tadi, yaitu akan berisikan teks utuh dari teks yang ada di sebelumnya yang di bagian bawah itu. Oke, selanjutnya akan kembalikan kepada peta, dan untuk melanjutkan ke level 3 diharapkan menekan hotspot yang sudah diatur sebelah sini. Oke, selanjutnya, nah sedikit berbeda di level 3 ini. Di level 3 ini kita itu memunculkan pertama teks yang ada secara utuh. Oke, selanjutnya baru kita muncul ke dalam tampilan scan. Untuk soal juga hampir sama, kita harus menyusun yang mana, harus menentukan yang mana ide pokok, yang mana ide pendukung. Dan untuk pengaturan juga sama. Untuk jawaban yang benar, maka daun akan tetap muncul, dan untuk jawaban yang salah, maka ranting yang akan muncul atau yang itu menandakan patah. Oke, selanjutnya disini praktek juga sama tentang ide pokok, apa ide pokok induktif ataupun ide pokok yang deduktif. Oke, selanjutnya, nah akan dikembalikan kepada tampilan peta. Untuk selanjutnya berpindah pada level 4 dan untuk akan menekan hotspot itu. Selanjutnya ada cara main juga. Di sini bisa dibaca nanti. Terus selanjutnya, yaitu pada level 4 ini, di sini sedikit berbeda, yaitu kita tuh harus menentukan ide pokok dari ide pendukung yang sudah ditentukan. Nah, untuk pengaturan benar dan salah juga hampir sama. Untuk pengaturan salah, maka ketika memasukkan buah ke dalam hotspot ini yang sudah ditentukan, maka pohon itu akan tumbang. Untuk pengaturan jawaban yang benar, maka ketika jawaban ini dimasukkan, maka pohon itu akan tumbuh kembali. Nah, ini seperti itu. Lalu selanjutnya, akan muncul teks utuh dari ide pokok yang sudah kita tentukan sebelumnya. Bagian ini kita akan lanjut pada level 5 dan terus diharapkan menekan hotspot yang sudah ditentukan pada level 5 ini. Selanjutnya, nah level 5 ini sedikit berbeda karena ini itu taman ide. Jadi kita itu bisa memilih ide pokok yang ingin kita tentukan. Oke, boleh? Selanjutnya, nah di sini tuh kita akan memilih
toko video pokok yang sesuai dengan tema sebelumnya. Selanjutnya, jika muncul tampilan sini, berarti ide depan yang dipilih itu salah. Oke, selanjutnya, nah, jika memilih ide depan yang sudah tepat, maka tentunya seperti ini. Tampil toko bunga dan akan ada ide-ide pendukung. Nah, untuk sistemnya hampir sama. Bunga ini akan digeser ke dalam keranjang yang sesuai dengan ide depan yang sudah kita pilih sebelumnya. Kita akan memasukkan kurang lebih 3 bunga ke dalam keranjang ini. Jika masih ada yang salah, maka tidak akan bisa lanjut mencet tombol selanjutnya. Nah, jadi kita harus memastikan dulu semua bunga atau ide pendukung yang kita pilih harus benar semuanya. Oke, selanjutnya, nah, di sini terdapat 3 pot dan ada 3 bunga seperti yang di atas. Nah, tugas kita itu harus menggeser bunga-bunga ini akan mewakili ide pendukung yang sudah dipilih sebelumnya. Nah, pas kita menekan bunga ini akan muncul ide pendukung yang sudah kita pilih sebelumnya sebagai perwakilan. Lalu kita akan menggeser bunga ini sesuai urutan teks. Misalnya, bunga ini akan digeser ini satu, bunga ini akan digeser kedua, dan bunga terakhir akan digeser ketiga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, oke, selanjutnya akan muncul tombol complete ketika sudah menjelaskan semua level yang ada. Dan di setiap slide juga dan di setiap tombol juga sudah disediakan sound ketika kita menekan tombol tersebut. Untuk lebih jelasnya akan terdengar di langkah penggunaan. Mungkin cukup sekian dari langkah pembuatan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada langkah penggunaan. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan cara penggunaan dari si pohon ide sendiri. Nah, yang pertama-tama ketika di download aplikasi itu, kita akan mendapat tampilan yang pertama itu seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita dapat mengklik startnya. Nah, di tampilan menu ini ada 3 menu utama. Yang pertama CPTP, materi, dan games. Nah, yang itu terkait dengan pengembang. Misalkan kita CP dan TP dulu. Nah, di sini ada terkait dengan apa CP-nya dan TP terkait dengan materi yang dibawakan. Kemudian boleh ke home. Nah, kemudian di materi. Nah, di materi ini ada terkait dengan materi tambahan terkait bagaimana peserta didik itu mengetahui teks informatif itu apa, kemudian terkait dengan ide pokok dan ide pendukung begitu. Nah, kemudian ke home kembali. Nah, kemudian sebelumnya ke pengembang dulu. Nah, di sini terkait dengan penyusun atau pengembang dari si media pohon ide ini. Kemudian boleh kembali ke home. Nah, sekarang ke game. Nah, selanjutnya ketika kita klik games di menu utama tadi, kita akan mendapat tampilan seperti ini. Ada 5 level terkait dengan games-games yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Oke, kita coba di level pertama dulu. Nah, di level pertama ini tampilannya seperti ini. Akan ada pohon dengan daun-daun dan di sini adalah ide pokoknya. Nah, si siswa disuruh mencari 3 ide pendukung yang sesuai dengan ide pokok yang sudah dicantumkan. Jadi ada 4 buah ini, berarti ada salah satu ide pendukung yang salah. Coba kita lihat cara mainnya biar siswa tahu. Nah, seperti ini cara mainnya ya. Oke, kembali. Nah, coba kita geser buah nomor 4 ke sini. Nah, kalau ada atau suara checklist itu berarti benar ya jawabannya. Coba yang nomor 3 kita geser ke sini. Oh, ternyata kalau tampilannya patah berarti itu salah ya. Terus kemudian nomor 2 dibenarkan, coba di sini. Nah, kalau daunnya mekar kembali berarti itu benar. Kemudian yang nomor 1 kita geser ke sini. Oke, berarti 3 jawaban itu benar dan akan muncul kalimat apresiasi dan tombol next untuk ke level 2-nya. Nah, setelah muncul ini kita klik next. Nah, di next ini kita akan menemukan fun fact
terkait dengan tadi jawaban yang kita jawab. Nah, ternyata jawaban yang kita jawab itu terkait ide pokok induktif. Nanti ada penjelasannya kenapa jawaban yang tadi itu disebut dengan ide pokok induktif dan ide mana yang termasuk ide induktif itu. Kemudian next. Nah, nanti akan ada tampilan cerita umumnya dari si pohon ide yang level pertama tadi. Oke, kita next. Nah, akan ada tampilan ini untuk lanjut ke level 2. Nah, di level 2 ini sama halnya dengan di level yang pertama. Kan di level pertama sudah ada ide pokok. Ini kita harus mencari dua-duanya, ide pokok dan juga ide pendukung. Ide pokok kita masukkan di keranjang ini dan ide pendukung kita masukkan di daun-daun ini. Coba kita cari ide pokok ini, misal buah nomor 6. Oke, ternyata benar itu ide pokok. Terus kita lanjutkan nomor 5. Oh, itu ternyata salah. Coba cari jawaban yang benar, nomor 4. Oke, benar ya. Kemudian yang nomor 3. Nah, itu ide pokok yang salah juga, nomor 2. Nah, coba nomor 1. Oke, jadi itu ketika jawaban semua benar akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini juga akan ada fun fact terkait dengan pertanyaan di games yang level 2 tadi ya. Kenapa ide itu deduktif? Itu alasannya apa? Kemudian ini idenya. Kemudian next. Nah, ini juga cerita utuh dari si ide pokok dan ide pendukung yang sudah digabungkan tadi. Next. Oke, kita lanjut ke level 3. Nah, di level 3 ini sedikit berbeda dengan level 1 dan level 2. Di level 3 ini kita sajikan terlebih dahulu terkait dengan cerita utuhnya. Kemudian next. Nah, di level 3 ini kita akan mengurutkan ide pokok dan ide pendukung. Kita mencari dua-duanya ya. Coba ide ini kita geser ke ini. Nah, kalau pushback atau balik lagi itu berarti salah ya. Berarti coba ini ke keranjang. Nah, itu berarti ide pokok yang benar. Kemudian karena ide pokok sudah benar, jadi 3 itu adalah ide pendukung yang pastinya. Oke, geser kembali. Nah, jadi itu adalah jawaban yang benar. Kita next. Nah, ini juga akan ada fun fact yang menguatkan jawaban kalian. Next. Nah, di level 4 ini, coba kita klik. Nah, di level yang keempat ini, tugas siswa adalah mencari ide pokok yang sesuai dengan ide pendukung yang sudah dijelaskan di pohon-pohon ini. Ini sudah ada ide pendukungnya. Kita coba masukkan 4 ide pokok itu mana yang salah satunya adalah yang benar. Coba nomor 1 kita geser. Nah, ternyata kalau ide pokoknya salah, pohonnya akan rubuh begitu ya. Coba kalau dibenarkan, nomor 2 coba. Apakah benar nomor 2? Ya, nomor 2 adalah jawaban yang benar begitu. Kemudian next. Nah, ini juga disajikan teks utuhnya dari si level 4. Oke, kita next. Nah, di level terakhir atau level 5 akan tampilannya sedikit berbeda, namanya adalah taman ide. Ada 3 pokok tema yang dapat dipilih oleh siswa. Mereka jadi akan memilih sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan kita coba pilih yang pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional tadi itu adalah tema. Kita akan memilih ide pokok yang sesuai dari si toko-toko ini. Misalkan toko ini kita akan nyari ide pokok di sini. Nah, ketika ide pokoknya salah akan muncul toko tutup seperti ini. Kita kembali lagi. Misalkan yang ini. Nah, ketika jawabannya atau toko yang sesuai dengan ide pokok, maka akan muncul
tampilan seperti ini. Nah, si siswa berpura-pura untuk berbelanja bunga yang sesuai dengan ide pokok tadi. Misalkan bunga ini dimasukkan. Nah, itu berarti benar ya jawabannya. Coba yang ini. Oke, benar. Coba yang ini. Nah, kalau tidak ada tombol next di sini, berarti itu adalah jawaban dari si bunga-bunga ini belum benar karena kita harus berbelanja 3 jenis bunga. Coba di-refresh atau diulang kembali. Nah, berarti kita pencet kembali. Coba yang ini yang tadi udah dikunci. Oke, yang ini. Yang ini. Nah, ketika muncul tombol next, berarti 3 bunga itu adalah bunga atau ide pendukung yang sesuai dengan ide pokok yang kita pilih di pokok tadi. Next. Nah, di tampilan taman ide atau virtual garden ini, kita diharuskan untuk memasukkan 3 bunga yang tadi kita sudah berbelanja ke dalam pot-pot ini. Misalkan ini dimasukkan ke 2. Nah, ketika balik lagi berarti itu belum tepat atau bukan pot yang tepat. Jadi kita memasukkannya sesuai dengan urutan paragrafnya. Misalkan ini di 3. Nah, betul, berarti akan muncul teksnya tadi ya. Coba diklik teksnya. Oke, kita akan mencari bunga yang kedua. Ini coba ditarik ke bunga yang kedua. Nah, betul. Coba diklik lagi. Kemudian bunga yang terakhir. Oke, berarti 3 bunga ini sudah tersusun sesuai dengan paragraf atau kalimat dari teks informatif yang sudah diberikan. Coba next. Nah, ini dari teks informatif utuhnya, jadi siswa dapat membaca kembali terkait dengan bacaan yang mereka pilih. Next. Oke, berarti karena sudah level komplit, maka games ini selesai dari level 1 sampai level 5. Oke, baik, itulah terkait dengan cara penggunaan pohon ide dari kelompok kami. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Baik, dari kelebihan kita terlebih dahulu. Nah, untuk aplikasi ini, kelebihan yang pertama adalah bisa diakses secara offline, yang mana memungkinkan bagi para pengguna untuk mengaksesnya di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan internet. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah bisa dilihat desain yang menarik, yang mana desain dari aplikasi ini sangat ramah anak dengan nuansa yang colorful, yang mana ini tuh disesuaikan dengan karakteristik anak SD yang suka dengan hal-hal yang berwarna seperti itu. Kemudian kelebihan yang ketiga, tersedia fitur audio seperti yang telah tadi kita simak, bahwasanya dalam proses penggunaan aplikasi ini terdapat audionya yang memungkinkan aplikasi ini tidak terasa sepi gitu. Dan kemudian untuk kelebihan yang terakhir adalah terdapat game yang interaktif seperti yang telah kita saksikan tadi, bahwasanya dalam aplikasi ini anak tidak hanya menonton, tapi anak juga bisa ikut bermain dalam game. Gitu. Baik, selanjutnya adalah kekurangan dari aplikasi pohon ide. Yang pertama, aplikasi ini hanya bisa digunakan dalam Android. Dan karena itu untuk peserta didik yang memiliki HP iPhone, mereka tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah dalam aplikasi ini kekurangan cerita, jadi ceritanya tidak variatif. Yang mana tadi kan ada 5 level. Nah, level 1 sampai level 4 itu hanya terdapat 1 cerita dalam setiap levelnya gitu. Sementara untuk level 5 ini baru ada 3 cerita. Jadi anak itu dari level 1 sampai 4 tidak bisa memilih mereka ingin cerita yang mana gitu. Karena tadi ceritanya hanya 1 seperti itu. Baik, itulah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi pohon ide. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.